Assalamualaikum Risna. Iya, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau juga kalau kita ada, Iya, alhamdulillah juga baik dan sehat. Risna, hari ini kita akan melakukan wawancara terutama tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kali ini berkaitan dengan Ibu sebagai kepala sekolah. Jadi Bu, nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. silakan. Jadi, mungkin di sini diantaranya nanti kasus dilema, di mana Ibu nanti akan mengambil keputusan. Baik Ibu, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan gangguan etika? Ya mungkin terkait dilema etika yang terjadi di sekolah, Ibu saja lihat apa kejadian tertentu misalnya terkait siswa atau guru atau orang tua. Nah, itu mungkin terkait aturan-aturan yang berlaku. Kemudian misalnya kan kita peraturannya itu jam kalau dulu 7.30 kan tadi dapat waktu mungkin karena ada sesuatu hal kemudian menyebabkan guru itu agak terlambat mungkin kan itu agak perlu jadi dilema untuk kita mungkin karena orang tuanya sakit. Nah itu menyebabkan tidak ada orang yang menjaga, jadi sehingga itu memerlukan pemikiran tertentu untuk perlu mengatasi itu bagaimana ada beberapa tertentu yang dilakukan. Jadi Bu, selama ini Ibu menghadapi kasus yang seperti itu ya, terutama pada guru. Lalu Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana misalnya ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau tidak bisa disalahkan untuk salah satunya gitu ya. Jadi, karena sama-sama benar. Nah, di antara dua keputusan ini mungkin ada hal-hal yang mengandung nilai kebajikan. Bisa Ibu jelaskan? Ya, mungkin kan karena akhirnya terlambat itu kan kewajiban itu juga terus di rumah itu kan kewajiban dulu saja keluarga satu atau suami atau orang tua kan kita wajib jadi menjaga, sedangkan yang lain tidak bisa menjaga anak-anak kondisinya. Tentunya kita ajak beberapa tim guru berdiskusi bagaimana mengatasi masalah itu. Mungkin kalau gurunya banyak bisa berdiskusi kan ini terkait nilai itu atau berbakti dengan orang tua atau suami, sementara satunya kewajiban kita sebagai guru. Berarti itu yang sama-sama mengandung nilai kebenaran ya. Satu sisi berbakti kepada orang tua, sedangkan satu sisi kita dituntut untuk disiplin terhadap itu sendiri. Baik Bu, kemudian langkah apa saja kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, jelas kita menggali informasi dulu, kita kumpulkan informasi yang terkait itu, tentu nilai-nilai apa yang bertentangan, terus kita pertimbangkan dampaknya nanti jika melakukan nilai-nilai itu diskusi dengan tim, kalau kita mengambil keputusan yang terbaik, lalu membuat rencana untuk melaksanakan keputusan. Tentunya kan nanti ada timbal baliknya atau ujinya. Ini bagus sekali langkah-langkah yang ingin Ibu tempuh. Kemudian ada lagi Bu pertanyaan yang keempat. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan, di antaranya khususnya pada kasus yang tadi? Ya, yang jelas kita kan melibatkan orang lain dalam mengambil keputusan, berdiskusi, berkomunikasi dengan jelas, terus transparan dalam membuat keputusan. Kita juga mengikuti prosedur yang sudah ada, seperti apa sih aturan sekolah kita, misalnya tidak kemampuannya, tidak ketika perkembangan lainnya, sehingga kita mengambil keputusan. Baik Bu,
kita lanjut ya dengan pertanyaan yang kelima. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Ya, tentunya banyak, kadang ada tekanan dari luar kan, pendapat dari satu sisi lain, ada yang mendukung, sisi lain tidak mendukung, kan perlu pertimbangan. Jadi ketika kita mengambil keputusan itu banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Itu kan kita tidak bisa memuaskan semua orang, tapi kita berusaha semuanya itu yang terbaik yang diambil. Lebih baik Ibu. Kemudian, apakah Ibu pernah memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Misalnya, Ibu menjadwalkan 1 minggu harus selesai atau 2 minggu harus selesai, atau pernahkah juga Ibu bisa menyelesaikan kasus tersebut langsung di tempat, Bu? Ya, sebelum kasus itu kita ambil tindakan, kita kan mencari informasi dulu. Kalau terkait jadwal, tidak ada jadwal tertentu, tapi kita melihat situasi kondisi tertentu, apakah kasus itu sangat terkait untuk segera ditangani, atau masih kita bisa didiskusikan terlebih dahulu supaya keputusan itu cepat yang diambil. Berarti harus ada 2 opsi, Bu ya. Ada yang bisa diselesaikan dengan cara diskusi tadi, kemudian ada juga yang memerlukan beberapa waktu, Bu ya, karena butuh pemikiran dan pertimbangan. Jadi bagus sekali langkah yang Ibu ambil. Kemudian pertanyaan yang ke-7, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya, tentunya kita kan ada tim, terus dukungan yang lainnya bisa minta pendapat dari pengawas terkait pengambil keputusan tersebut. Ya. Agar tidak salah jalan, Bu ya. Ya, agar lebih minimal lah keputusan yang diambil itu kesalahannya. Oke. Kemudian dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman yang telah terjadi dalam mengambil satu keputusan, khususnya di dilema etika, Bu? Ya, pentingnya komunikasi, mencari informasi, terus fleksibel terhadap masalah itu. Ya, di dalam mengambil keputusan agar semua itu mengambil manfaat dan tidak membuat kerugian satu pihak tertentu, tapi sama-sama meminimalkan, ya, menguntungkan, terus meminimalisir ketidaknyamanan. Terima kasih, baik Ibu, terima kasih atas wawancaranya hari ini, atas waktu yang telah diberikan. Silakan Ibu lanjutkan bekerja, tetap semangat Ibu. Ya, terima kasih Bu Farida, sukses untuk penggeraknya. Assalamualaikum Bu Rima. Waalaikumsalam. Iya, apa kabarnya Bu Rima hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Baik Ibu, di sini saya mau wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di mana di sini nanti saya akan tanyakan, mungkin Ibu ada pernah memiliki dilema Bu ya dalam memutuskan suatu keputusan terhadap suatu kasus. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bu? Biasanya kalau ada dilema etika saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa, seperti kasus siswa terlambat tapi punya niat tinggi untuk tetap masuk sekolah, atau bisa juga siswa berkelahi karena hal sepele dan lain sebagainya. Oh iya. Berarti biasa kebanyakan dilemanya itu pada kasus para siswa Bu ya, atau murid ya? Iya.
Baik Ibu, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya mengajak beberapa orang dari tim, pimpinan, dan pengelola sekolah untuk berdiskusi. Kami mempertimbangkan semua sisi dari masalah tersebut dan dampaknya. Sebelum memutuskan, kami berusaha mencapai kesepakatan bersama yang adil untuk semua. Iya. Berarti harus dimusyawarahkan dulu Bu ya bersama-sama. Iya. Agar keputusan itu menjadi adil untuk bersama-sama Bu ya. Iya. Iya. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan ketiga Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil suatu keputusan Bu? Biasanya langkah-langkah yang diambil yaitu pertama mengumpulkan semua informasi, terus mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Habis itu mempertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang, baru didiskusikan ke semua tim. Habis itu mengambil keputusan berdasarkan analisis tersebut, terus membuat rencana untuk melaksanakan keputusannya bersama. Jadi ada beberapa langkah Bu ya. Iya. Untuk mengambil suatu keputusan tadi. Baik Bu, kita lanjutkan lagi pertanyaan yang keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif adalah melibatkan berbagai orang dalam proses keputusan, berkomunikasi dengan jelas dan transparan dalam membuat keputusan, mengikuti prosedur yang sudah ada dan memastikan keputusan dengan prinsip aturan di sekolah. Mematuhi dilema-dilema etika dan prinsip aturan sekolah Bu ya. Untuk pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika Bu? Tantangannya termasuk menghadapi tekanan dari berbagai pihak, yaitu kesulitan memuaskan semua orang dan membuat keputusan yang tepat ketika ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Jadi kesulitannya itu memuaskan semua orang. Memang kalau soal memuaskan ini pasti banyak yang pro dan kontra ya Bu ya. Ada yang puas, ada yang tidak. Baik Bu, untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu Bu dalam penyelesaian suatu kasus? Misalnya Ibu punya jadwal misalnya bahwa menyelesaikan satu kasus itu beberapa minggu, misalnya 2 minggu misalnya harus sudah selesai, atau Ibu pernah langsung menyelesaikan suatu kasus itu, menyelesaikannya di tempat atau dalam waktu 1 hari ini. Apakah pernah Ibu penyelesaian yang seperti itu Bu? Kami tidak punya jadwal tetap, tapi kami berusaha untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin. Kami buat rencana tindakan dan memberikan waktu untuk setiap langkah agar semuanya berjalan dengan lancar. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika? Dukungan dari tim sekolah, adanya pedoman yang jelas, dan bantuan dari konsultan jika perlu sangat membantu. Dukungan dari pimpinan dan komunitas sekolah juga penting. Baik Bu, kita lanjut ke pertanyaan ke-8. Dari semua
hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu, terutama dalam mengambil keputusan di lima etika? Saya belajar pentingnya komunikasi yang terbuka dan mendengarkan semua pendapat. Kita juga perlu fleksibel dan siap menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi yang ada agar keputusan yang diambil tetap adil dan bermanfaat bagi semua. Terima kasih Ibu atas jawabannya kepada saya dalam wawancara hari ini. Terus semangat Ibu dalam memimpin khususnya di TK Kenari ini Bu ya. Terima kasih. Sama.